Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Istiani yang kami hormati selaku Ketua Gugus Fatmawati Korwil Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan dan teman-teman sejawat dalam organisasi Gugus Fatmawati yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa menjalankan tugas kita yang salah satunya adalah pertemuan rutin Gugus Fatmawati di lembaga kelompok bermain Pelari Kasih. Kami selaku pembawa acara akan memandu acara pertemuan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PAUD. Acara yang ketiga sambutan dari Ketua Gugus Fatmawati. Acara yang keempat isian materi paparan dari Bunda Sriyanti. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita awali pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Marilah kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PAUD. Kepada hadirin dimohon berdiri. Ibu
hadirin dimohon duduk kembali. Acara kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Gugus Fatmawati kepada Bunda Istiani SPD. Nanti dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Fatmawati, yang saya banggakan bunda-bunda semua anggota Fatmawati. Marilah senantiasa kita selalu panjatkan syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita diberi kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di kegiatan di siang hari ini. Nanti ada beberapa yang mau disampaikan dari Bunda Sianti selaku calon guru penggerak angkatan 10. Nanti kita sama-sama belajar, yaitu nanti Bunda Sianti SPD mau menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman di Indonesia. Mari nanti bunda-bunda semua kita selalu diberi kesempatan, kita gunakan untuk belajar. Alhamdulillah di Fatmawati ini ada salah satu guru, yaitu Bunda Sianti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Semoga nanti dengan pengalaman dari Bunda Sianti SPD nanti kita bisa menambah wawasan, nambah pengalaman bunda-bunda semua. Belajar itu sepanjang waktu. Kalau kita masih beri umur, bunda, alhamdulillah sekali lagi. Monggo nanti kita bersyukur sekali ada teman kita yang semangat ya untuk tahun ini, tahun 2024, Bunda Sianti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Semoga nanti juga diberi kemudahan, diberi kelancaran, akhirnya sukses dan nanti bisa ilmunya bisa ditularkan ke bunda-bunda semua, juga bisa dipraktekkan ke anak didik kita. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam mendampingi putra putri kita sebagai generasi penerus bangsa. Apapun niat ikhlas, semua pasti dilancarkan di bunda-bunda semua. Monggo nanti kita dengarkan, kita pahami. Semoga nanti apa yang disampaikan dari Bunda Sianti SPD tentang berbagi ilmunya, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman secara positif. Jadi saya kira dari saya tidak panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Istiani yang sudah memberikan sambutan. Kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu pemaparan materi dari Bunda Sriyanti selaku calon guru penggerak angkatan 10 kepada Bunda Sriyanti SPD. Nanti dan tempat kami persilakan. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Di sini saya berterima kasih kepada bunda-bunda semua bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di sini ya bunda. Di sini saya akan diseminasi budaya positif. Calon saya Sriyanti, CGP angkatan 10 dari TK Pertiwi Alas, Kabupaten Klaten. Nah, di sini saya itu akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mesti bunda-bunda bertanya, apa kok itu budaya positif? Ada yang tahu nggak tuh budaya positif itu kira-kira apa? Oh, pembiasaan budaya pribadi yang positif. Bagus, ada lagi? Monggo. Ada lagi? Baik. Nah, di sini nanti saya ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Nanti kita akan belajar tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi
posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga restitusi. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Sudah pernah dengar ya Bunda? Atau malah sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila Bunda? Sudah ya? Kira-kira apa saja toh? Ada berapa ya profil pelajar Pancasila itu? Ada 6. Kira-kira apa saja Bunda? Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu ada lagunya loh. Mudah-mudahan pasti sudah hafal ya. Setiap hari mungkin kita sering menyanyikan lagu itu. Kita bisa menyanyi bareng-bareng Bunda tentang Pancasila ya. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu senang loh anak-anak diajari lagu seperti itu ya, jadi paham tentang 6 profil pelajar Pancasila, dan bunda-bunda juga pastinya sudah paham tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini kita selalu ya Bunda dengan profil pelajar Pancasila. Kita dididik dengan paradigma baru tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri. Terus kemudian ada disiplin positif. Nah, kita akan belajar tentang disiplin positif. Kira-kira mendengar kata disiplin itu apa yang ada di benak Bunda-bunda? Disiplin. Misalnya datang tepat waktu. Boleh, ya itu disiplin bisa. Apa lagi Bunda? Tanggung jawab, ya. Terus ada lagi disiplin. Sesuai aturan. Baik. Disiplin positif benar. Jadi disiplin itu artinya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ribet ya. Disiplin itu kan berarti dari diri kita ya. Ya, jadi dari kesadaran sendiri. Disiplin ketika saya harus seperti ini disiplin bangun pagi atau disiplin harus berangkat pagi, itu ada keyakinan dari diri sendiri ya Bu ya. Jadi tanpa harus ada penghargaan atau ribet seperti itu. Terus kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu mengajarkan kita juga peserta didik itu menjadi manusia yang lebih baik Bu. Jadi kan kita disiplin. Dengan kata-kata disiplin sudah paham ya. Kita harus mengikuti aturan, mungkin datang tepat waktu seperti itu. Jadi nanti kalau ini dikerjakan baik secara kontinu, pastinya kita akan menjadi perilaku yang lebih baik begitu. Terus kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang baik ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu pastinya kita kan pengen menjadi sesuatu yang baiknya, lebih baik. Dan nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan
tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan kan kita mempunyai tujuan ya. Ketika kita baik berarti tujuannya akan kita baik. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tadi sudah disiplin, kemudian kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, kita kan menuju untuk menjadikan anak-anak didik kita menjadi yang lebih baik. Jadi mulai kita ajari dengan disiplin dulu. Dari lembaga kan pendidikan anak usia dini itu penting ya, untuk nanti lebih kontinu ketika sudah di TK, kemudian di SD, terus di SMP, SMA. Kalau sudah sering berperilaku baik dan disiplin, insya Allah anak-anak itu sudah tertanam dari diri anak sendiri. Apalagi sudah dari TK seperti itu kita sudah tanamkan dan kontinu selalu, oh berarti berkesinambungan terus. Jadi tidak ketika di TK sudah diajarkan tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian di SD, SMP tidak ada kontinu, pastinya kan gagal ya sebenarnya. Terus kemudian, nah nilai-nilai kebajikan itu tadi seperti yang diaturkan tadi. Kira-kira nilai kebajikan itu apa saja, Bunda? Beriman bertakwa, berakhlak mulia, suka menolong, ya. Jadi bergotong royong, terus apa lagi Bun? Kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang bagus ditanamkan untuk anak itu harus kita pupuk dari anak usia dini ya. Jadi untuk TK kita sudah melakukan seperti ini sudah bagus, nanti biar kontinu di sekolah-sekolah selanjutnya. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan termasuk profil pelajar Pancasila itu sudah bagus. 6 dimensi profil Pancasila itu untuk di kurikulum Merdeka ini sangat selalu di nomor satukan karena memang nilai-nilai kebajikan yang bagus itu selalu di rutinitaskan. Terus kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu punya kebutuhan dasar manusia seperti halnya kebutuhan dasar manusia itu apa saja contohnya? Setiap makan. Nah, sandang, pangan itu benar ya? Itu memang ya. Kalau kita tidak punya papan, sandang, pangan seperti itu, maksudnya kan kurang ya di dalam kebutuhan dasar manusia kita. Jadi benar itu ada kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, pastinya ada kekurangan seperti itu. Kebutuhan manusia ini dari William Glasser pada teori kontrol 1984 itu tentang kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan manusia ya, oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah ini memang kebutuhan dasar manusia itu sangat penting. Yang ini ada penguasaan. Nah penguasaan itu seperti halnya itu Bunda, kayak pengakuan gitu loh. Ketika ada anak yang pintar pidato seperti, mesti kan ada teman-temannya itu mengakui ya, si Anis itu ternyata pintar pidato, sedangkan si Dito kan mungkin kelebihannya apa gitu. Berarti ada nilai pengakuan dari teman-teman ya Bunda. Jadi itu memang kebutuhan dasar manusia itu juga butuh penguasaan, butuh pengakuan bahwa si A itu memang bidangnya atau memang mahir di pidato seperti itu. Itu penguasaan. Jadi kayak pengakuan. Kebutuhan selanjutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Cocok buat ini. Berarti ketika kita ada di suatu organisasi seperti ini, kita kan butuh ya ada kasih sayang bersama dengan kita, ada rasa diterima. Saya ternyata di gugus ini diterima dengan baik. Itu rasanya juga kebutuhan loh Bunda. Jadi ketika tidak ada seperti itu, saya tidak mungkin bisa di sini kemudian bisa memberikan informasi seperti ini kan tidak mungkin karena tidak ada rasa
Kemudian tadi yang untuk bertahan hidup tadi ada kesenangan. Jadi kita juga butuh senang kan, Bun? Masa kita harus sedih terus? Iya, penting banget. Jadi kita harus senang. Kalau kita senang, jadi melakukan apa saja bakalan senang ya, Bu. Karena itu memang kebutuhan dasar. Dan yang lain itu kebebasan. Kebebasan misalnya saja berpendapat. Di gugus ini kan nggak ada yang berpendapat harus ketuanya saja. Tidak boleh. Jadi kan harus kebebasan semuanya. Jadi semua boleh bebas berpendapat. Terus bebas tadi berpendapat, bebas dalam artian ya, ada aturannya gitu ya. Jadi ketika di sini monggo ada usulan apa, itu kan berarti kan bebas ya, Bunda. Boleh, semua usul boleh. Toh nanti juga mengerucut kesepakatan bersama yang akan kita gunakan. Jadi itu bebas ya. Jadi tidak yang nanti hanya ketuanya saja aja, yang lain tidak boleh. Nah, seperti itu berarti itu bukan bebas ya, Bunda. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi apa saja, Bunda? Standar pangan. Ya, itu termasuk. Terus kemudian tadi ada penguasaan, terus kasih sayang, betul, dan rasa diterima. Kemudian kebahagiaan, kesenangan, kemudian kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Itu ada tadi penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Itu menjadi satu kesatuan yang kita itu harus ada itu. Ketika itu tidak ada salah satunya, pasti akan ada kekurangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kira-kira di dalam benak kita ketika kita ada kata-kata motivasi, apa ya, Bu? Motivasi itu apa ya? Penyemangat atau dorongan. Motivasi. Nah, motivasi saya itu calon penggerak. Saya ingin mencari ilmu, kemudian nanti juga akan berbagi kepada bunda-bunda semua. Itu motivasi saya. Jadi ketika saya tanya kepada Widi, motivasinya apa mungkin Widi? Mencari pahala sebanyak-banyaknya. Oh, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Mungkin yang lain, Bunda Isti mungkin motivasinya beribadah. Nah itu semua orang kan mesti punya motivasi ya, Bunda. Motivasi itu adalah dorongan dari kita. Kenapa saya melakukan ini? Motivasinya adalah tadi ketika saya ikut CGP, berarti saya ingin menambah ilmu. Kemudian setelah saya mendapatkan ilmu, saya akan menularkan. Kemudian nanti akan berbagi praktik baik seperti itu. Itu motivasi yang ada di diri kita. Jadi setiap motivasi itu perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tadi motivasi orang itu berbeda-beda ya, Bunda. Motivasi Bunda datang ke sini tadi mesti ada, saya pengen datang ke sini karena pengen tambah ilmu. Nah itu bisa saja. Nanti tadi ternyata saya pengen jadi guru, motivasi saya pengen mendidik putra putri menjadi lebih sukses nanti ya. Itu ya motivasi untuk diri sendiri. Terus kemudian ada disiplin, konsep disiplin. Nah, konsep disiplin sendiri itu ada beberapa loh, Bunda, dengan adanya identitas gagal. Yaitu ketika disiplin itu harus memakai hukuman. Kira-kira bagus nggak Bu kalau ada hukuman? Tidak ya, karena ketika ada hukuman pasti menyakitkan, sakit ya, kok dihukum gitu. Kemudian apalagi kalau ketika kita dihukum rasanya itu gimana? Malu, sakit, apalagi Bunda? Sedih ya pastinya. Terus apalagi Bunda? Jadi ya itu tadi dihukum, bahasanya sudah dihukum, itu sudah tidak baik. Oh itu si A itu dihukum ternyata. Nah itu hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman untuk anak, untuk diri kita juga. Kemudian anak jadi takut loh Bu. Kita sering menghukum anak, jadi anak itu jadi gak bebas. Saya nggak mau jawab kok, nanti takut karena salah ternyata dihukum. Terus kemudian anak menyembunyikan kesalahan. Jadi bahasa Jawanya kapusi, saya berbohong karena nanti nek saya bilang seperti ini nanti dihukum sama guru misalnya katakanlah. Terus kemudian anak menjadi rendah diri, sering
kemudian merusak hubungan sifat iri, misalnya saja. Ternyata Uswidi dikasih reward penghargaan. Ini Uswidi ternyata Uswidi itu hebat loh, tapi sudah mungkin apa gitu kan. Kemudian saya kasih reward, dan itu sering saya kasih reward terus. Kemudian yang lain kan berarti merasa iri. Sebenarnya saya juga bisa loh seperti itu. Tapi kenapa yang dikasih reward hanya Uswidi terus? Itu juga jadi tanda kutip ketika ngasih penghargaan itu kita tidak sering Bunda. Jadi melihat sikon. Jadi biar tidak merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Ada juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika aku loh sering dikasih ribet terus, jadi kayak dia terlalu senang, terlalu ya nanti jadinya bakal kayak sombong itu ya. Tapi boleh kok kasih ribet, tapi tidak maksudnya harus pas gitu loh. Jadi keadaannya pas gitu. Nah kemudian dengan identitas sukses itu ketika kita itu konsep disiplin konsekuensi. Jadi ada yang tahu konsekuensi itu apa ya? Iya, konsekuensi. Jadi ketika nanti saya bangun siang, konsekuensinya saya terlambat. Jadi itu juga ada konsekuensi dan restitusi dengan identitas sukses, penguatan jangka panjang. Terus kemudian ada perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi itu kan ketika hari ini seperti itu berarti kan kontinu, nanti harus ketika saya begini nanti berkelanjutannya seperti ini. Nah, itu juga. Terus anak dengan konsekuensi ya jadi korban dengan peraturan, karena ketika saya nanti terlambat, konsekuensinya mesti saya mungkin dihukum atau apa tadi itu di luar seperti itu. Terus kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terus kemudian untuk restitusi itu dengan restitusi nanti kita akan belajar restitusi tentang murid. Dengan restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Anak menghormati dirinya dan orang lain. Anak bersemangat memperbaiki kesalahannya. Terus konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah ini restitusi itu mungkin sudah pernah dengar Bunda, restitusi itu apa? Ya nanti kan belajarnya dengan segitiga restitusi. Nah restitusi itu sendiri kira-kira pernah dengar belum Bunda? Belum ya. Jadi nanti kita belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Selama ini mungkin ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri restitusi yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 6, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan anak berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pasti Bunda-bunda itu restitusi itu foto tadi dari tadi kok restitusi terus. Nah di sini tuh ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira Bunda, hukuman itu apa ya? Hukuman. Hukuman. Kenapa kok anak dihukum? Berarti Bunda-bunda tahu kenapa kok aku menghukum anak? Tindakan yang bikin anak takut. Iya, bisa jadi hukum karena dihukum. Hukuman adalah sesuatu yang membuat anak itu jadi ya merasa terhukum gitu ya. Jadi karena guru marah misalnya. Terus kemudian murid jadi takut. Terus karena sering dihukum tadi loh ya. Terus kemudian untuk konsekuensi tadi sudah ya. Konsekuensi itu ketika kita ada aturan, kemudian kita melanggarnya, konsekuensinya apa? Seperti tadi misalnya
berarti kita sudah paham hukuman itu sesuatu ketika melanggar, berarti kita dapat hukuman, begitu. Tapi ketika konsekuensi itu masih ada. Aku nanti kalau bermain HP sampai malam, misalnya ini anak ya, sampai malam, terus kemudian besok aku bangun kesiangan, gitu. Terus akhirnya ketika kesiangan, berarti berangkat sekolah terlambat. Dan itu konsekuensinya ketika anak bermain HP semalaman, terus kemudian bangunnya kesiangan. Setelah bangunnya kesiangan, si anak itu nangis. Konsekuensinya akhirnya berangkat ke sekolahnya terlambat. Jadi itu juga konsekuensi. Kemudian dengan restitusi tadi, ketika restitusi itu guru itu memberikan solusi terbaik. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas ini dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi nanti kita akan belajar tentang restitusi. Mungkin nanti dengan contoh-contoh kasus, nanti Bunda akan tahu kok selama ini penyelesaian masalah saya itu belum pakai segitiga restitusi, misalnya seperti itu. Kemudian, nah kita juga sebagai guru itu harus punya posisi kontrol, Bunda. Jadi sebagai posisi kontrol itu bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat merasa bersalah, bisa juga menjadi teman, kemudian bisa juga menjadi pemantau, dan juga menjadi manajer. Kira-kira Bunda-bunda pengen banget jadi posisi kontrol yang mana ya Bunda? Tiga, teman. Ada yang lain mungkin? Pengen jadi yang mana? Manajer? Teman. Iya, teman juga bagus karena nanti untuk anak kita, berarti anak biar nggak takut ya. Nah, kita bahas tentang posisi kontrol dulu. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi sebenarnya juga bisa sih ketika sudah di pendidikan jenjang SMP SMA itu ada hukuman juga. Memang posisi kontrol ini bisa guru itu menjadi penghukum juga bisa. Tapi kan ketika sudah di jenjang yang lebih tinggi dan itu harus ada memang kesalahannya, benar. Jadi bisa jadi penghukum karena seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukumannya tidak harus ditendang atau dipukul, itu enggak loh. Verbal itu dengan suara yang keras itu sudah termasuk dihukum loh. Atau dipermalukan, misalnya harus dihukum berdiri di lapangan sambil hormat bendera. Itu kan juga dihukum, kemudian itu tidak dipukul atau apa, tapi itu kan hukuman ya, jadi malu gitu ya. Ataupun nanti anak jadi terdendam ketika sudah dihukum. Jadi lebih baik ketika kita mau menghukum anak itu dengan cara yang baik saja. Jadi misalnya, terlambat ya, oke. Jadi aja kita karena terlambat, mungkin di sini kita ikut ambilin sampah ini satu misalnya. Tapi kan kita ikut ya Bunda. Jadi tidak merasa anak itu merasa terhukum. Saya terlambat terus dihukum. Jadi besok jadinya anak nggak mau sekolah gitu. Jadi hukumannya yang kira-kira itu tidak menyakitkan. Paham ya Bunda ya? Bisa menjadi posisi kontrol tentang penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lagi. Jadi contohnya seperti ini. Guru menjadi membuat orang merasa bersalah. Mas, kamu dari tadi kok lari-lari terus. Nah ini kamu nanti kok lari-lari terus, atau misalnya dari tadi kamu kok merebuti mainannya teman terus. Dan nanti kalau misalnya ini merebuti terus si anak ini yang satu nangis, terus gimana nanti kalau nangis? Kamu kalau seperti itu terus nanti gimana? Jadi biar anak itu mempunyai, oh iya ya, kayak gini tuh saya merasa bersalah karena mainannya saya rebut kayak gini. Jadi paham ya tentang merasa bersalah. Jadi guru itu memberikan bahasa dengan bahasa halus. Mas, nanti kok kamu kok mukuli temanmu terus kok? Coba kalau mukuli teman itu baik ya? Kan nanti anak enggak. Terus yang dipukul terus gimana? Nangis. Terus kayak nangis. Kalau misalnya ini sampai tahu orang kamu mukul temanmu gimana? Kan dia akan pikir ya Bu
menjadi pendidik itu menjadikan teman karena akan nyaman ya, murid-murid kita tuh akan nyaman. Kemudian menjadi monitor atau pemantau atau ya mengawasi. Oh diawasi, biasanya nih mungkin kepala sekolah gitu. Oh diawasi, oh guru saya ya, kayak gitu. Terus kemudian manajer, nah ini manajer juga bagus loh. Kita sebagai guru itu ketika kita menjadi manajer kan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah itu bagus. Jadi manajer juga kayak memberikan apa ya, solusi, tapi kita sedikit apa ya, memberikan kayak gini gimana, salah atau tidak seperti itu. Jadi ya sebagai manajer, jadi kita tahu oh ini nanti bakalan seperti ini ya. Kita kalau salah berarti harus bertanggung jawabkan sebuah kesalahannya. Begitu ya. Jadi 5 posisi kontrol guru itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita pendidik. Jadi boleh memilih salah satu dari ini atau bisa jadi menjadi manajer ataupun teman juga bisa. Jadi dengan belajar posisi kontrol kita akan menjadi paham ketika kita harus mengajar anak ada kesalahan-kesalahan, bagaimana sih sikap kita menghadapi anak yang misalnya katakanlah tadi melanggar peraturan. Terus keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Orang nggak boleh. Kita membuat keyakinan kelas itu begini, seperti halnya kesepakatan kelas. Jadi anak-anak hari ini kita mau belajar tentang katakanlah mau membuat sesuatu. Kita kan nanti adakan kesepakatan. Kesepakatan kita apa saja misalnya? Apa saja Bu? Misalnya dalam satu kelas gitu, anak-anak diajak, mesti kan bunda-bunda sering ya. Ya kita sepakat dulu keyakinan kelas kita apa saja misalnya. Boleh rame. Nah gitu. Jadi kayak nanti ya waktu pelajaran, waktu sudah melakukan kegiatan nggak boleh rame. Terus apa lagi? Nah kayak gitu. Misalnya ada yang bertanya nanti satu-satu gitu. Terus nanti saling membuat apa gitu kan, tadi ada sampah, berarti harus membuang sampah, harus di tempat sampah gitu. Itu kita ketika kita memberikan keyakinan kelas itu kita harus sepakat dengan anak-anak gitu. Jadi biarkan anak-anak yang membuat, bukan kita. Kalau kita kan berarti bisa jadi anak-anak itu tidak, saya tidak ingin seperti itu yang dimaksud guru, saya maunya seperti ini. Nah kalau di anak TK yang pastinya kan belum lancar dalam menulis ya Bunda, itu bisa kok kita dengan membuat seperti ini, dengan keyakinan kelas. Ketika kita ketemu bu guru, kita harus salim. Nah kita membuat gambar hormati gurumu, salim seperti ini. Terus kemudian ada tidak berkata kotor, dengan gambaran seperti itu kita tempelkan. Boleh di kertas mungkin manila bisa, kertas aturo bisa, tapi ketika kita membuat keyakinan kelas kita harus sepakat dengan anak-anak ya. Jadi anak-anak yang membuat, bukan kita. Terus karena kita di pendidikan anak usia dini, jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya bisa berupa gambar. Sehingga kita ketika anak itu nanti tadi mungkin teman kita melihat, oh ternyata kita harus saling menyayangi, ada gambar bahwa kita harus menyayangi. Jadi ketika anak mukul berarti itu sudah bukan kesepakatan kelas kita lagi, bukan keyakinan kelas lagi, karena tidak ada di keyakinan kelas itu memukul anak. Jadi dengan saling menolong, ada gambarnya, terus saling menyayangi, mungkin membuang sampah pada tempatnya, seperti itu bisa menjadi keyakinan kelas, sehingga itu bisa ditempel tuh di kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar, coba kemarin keyakinan kelas kita apa gitu. Jadi anak-anak dia tahu. Kalau di SD mungkin bisa juga membuat tulisan, kemudian ditempelkan. Kalau untuk anak mau bermain, untuk taman TK kayak gitu, bisa dengan gambar. Nah, keyakinan kelas seperti ini. Nah ini kan contoh saya ketika saya membuat keyakinan kelas dengan
bisa jadi ketika anak-anak yang tidak boleh buang sampah sembarangan juga misalnya, kita bisa menuliskan, kemudian anak yang menempel itu juga bisa. Terus kemudian besok kita tinggal tambahi gambarnya, itu juga bisa. Terus nah, segitiga restitusi. Tadi kan sudah ada restitusi, nah sekarang ada segitiga. Karena segitiga ini dalam menciptakan kondisi ketika ada kesalahan, kita harus memakai segitiga restitusi ini, Bunda. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, gitu. Jadi kita itu memberikan segitiga restitusi itu jadi bisa dengan ini tadi menstabilkan validasi, kemudian menyiapkan keyakinan, menstabilkan. Jadi pertama kali itu menstabilkan ini. Jadi misalnya di anak TK rebutan mainan dan ngumpul. Dan pastinya nanti ada anak yang menangis Bunda. Ketika kita rebutan, kemudian nanti ada yang nangis, kadang ada yang ngumpul. Terus selama ini gimana Bunda? Ketika ada yang rebutan seperti itu gimana? Bagaimana dalam menyelesaikan masalahnya? Dipisah. Anak-anak dipanggil satu-satu dikasih kemudian kalau seperti ini kita kamu bisa minta yang tenang gitu. Ya, betul. Nah, ada juga selama ini kadang kita itu ketika ada anak rebutan, terus kemudian kita panggil, ayo minta maaf dulu. Nah, itu kadang kasihan anak pun. Kita belum menstabilkan dulu. Ketika lagi emosi, lagi tinggi-tingginya, anak tadi merebut mainan, ada yang ngomong bedak, ada yang nangis. Terus kita sebagai guru, ayo minta maaf. Padahal gurunya belum tahu kita tadi. Sing salah sopo, sing bener sopo, tiba-tiba kan minta maaf. Sedangkan dia yang benar mereka, ya sudah benar malah suruh minta maaf. Berarti mungkin selama ini kita belum pas ya Bunda. Jadi sebaiknya ketika ada anak yang berebut mainan kemudian nangis, kita dekati dulu. Terus kemudian kita ajak salah satu anak kita distabilkan dulu. Tadi kan kalau emosinya ya Bunda, kita salah satu kita ajak ngobrol dulu. Ditanya, Mas, tadi kenapa kok nangis si Mas itu, si Mas Rafa kok nangis? Nanti anak akan cerita, ya tadi Bunda saya kan bawa mainan kemudian direbut, kemudian terus tak rebut nggak, semakin rebutan terus kemudian tak pukul. Itu kan dia biarkan bercerita dulu Bunda. Jadi kita akan tahu, oh distabilkan anak biar tidak terlalu emosi dulu. Kita kasih kita tempatkan di relax. Kita kasih masukan tadi kenapa. Nah, terus kemudian kita tanya, kalau kamu tadi merebut kemudian memukul, terus Mas Rafa nangis itu benar apa salah? Jadi anak dia tahu benar apa salah ini. Kemudian anak pasti antara ego dan tidak salah enggak ya salah. Tapi kan paling tidak kita tadi sudah menstabilkan. Terus mencari itu ya solusi. Kemudian kalau sudah salah, terus apa lagi? Kalau sudah tadi nangis, terus itu apa? Paling anak misalnya bilang minta maaf. Nah itu, yuk kita bareng-bareng minta maaf. Kita ajak Bunda, kita ajak untuk meminta maaf tadi. Jadi tidak langsung tiba-tiba, kamu ya rebutan ya tadi ya, kamu minta maaf dulu. Nanti kasihan anak yang tadi merasa tidak ngapa-ngapain, kok suruh minta maaf seperti itu. Jadi harus pakai step-step segitiga restitusi tadi ya Bunda ya. Jadi segitiga restitusi sangat dibutuhkan ketika kita ada masalah ataupun anak ada masalah di kelas atau sekolah masing-masing. Itu pasti sering terjadi. Begitu ya Bunda? Sering ya? Nah, gitu. Terus, nah di sini saya ada kasus yang pertama tentang anak rebutan. Mas, tadi kamu rebut mainannya Il ya?
ketika bermain bertiga ternyata ada yang rebutan. Nah kemudian anak itu jengkel itu dipukul lah, sehingga anak tadi menangis. Terus kemudian, nah ini kita dengan kasus ini kita akan mengajak salah satu dari murid kita. Mas, tadi kamu rebut mainan Iron ya? Iya. Kenapa? Oh, mau pindah. Tidak lagi kalau mau pindah tidak pada saat. Oh iya, pindah dulu ya. Jadi mainannya bersama-sama. Iya. Nanti minta maaf bersama-sama ya. Jadi ketika ada yang rebutan apa-apa kita panggil dulu satu ya Bu. Jadi tidak langsung di depan situ memberikan solusi, ayo minta maaf seperti itu. Jadi kita harus step by step dulu. Kemudian kasus 2 yaitu dengan anak tadi sudah berebut kemudian terus memukul ya Bunda. Nah ketika memukul juga nanti kita akan menggunakan institusi itu sendiri. Nah tadi ketika anak memukul tadi Bunda, karena anak memukul karena tidak dipinjami mainan. Jadi nanti Bunda-bunda bisa di sekolah bisa menggunakan restitusi itu tadi. Nah kemudian ketika kita nanti sudah tahu penyelesaian dengan kasus dengan segitiga restitusi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu tidak menyakitkan murid Bunda, tidak menyakitkan murid, kemudian anak juga akan senang karena tidak merasa di apa ya kayak diintimidasi atau hanya saya saja yang salah atau apa gitu. Kira-kira kalau di sekolah Bunda-bunda kasus-kasus seperti itu sudah bisa dengan apa ya dengan penyelesaian yang bagaimana Bunda? Ada yang mungkin ada yang menceritakan di lembaganya? Mungkin Bun, ketika ada yang anak apa gitu misalnya, boleh cerita kasus apa gitu? Berdiri sini boleh? Oh iya. Kalau di kami itu kan ada anak yang suka menggigit. Oh iya. Dia anak baru. Terus dia itu pertamanya deket, tahu-tahu cekit gitu. Nah, penanganannya kan kami ada 3 guru. Di kelas ada 3 guru, 1 orang pegang kelas, 1 orang pegang yang nangis, 1 orang pegang yang menggigit. Nah, untuk yang menggigit itu dipegang, terus ditanyain, Mas, kenapa itu sampai menangis? Diam aja. Habis itu tadi kayaknya ibu ya, Mas Ruli gigit itu ya. Diam aja. Mungkin dia merasa kesal. Nah, Mas Ruli kan itu kalau digigit itu kan sakit ya. Kemudian harus apa yang harus dilakukan? Minta maaf Bu. Terus kalau sudah minta maaf, besok-besok gimana? Ulangi lagi. Janji. Kamu biasanya kan janji kelingking. Ya, besok janji ya, beneran ya, janji kelingking nggak boleh diingkari. Oke, sekarang kita panggil ya temennya ya. Ya kemudian dipanggil berdua terus. Betul. Nah, ini tadi bisa dengan segitiga restitusi seperti yang dicontohkan oleh Bunda Sari. Ketika ada yang tadi rebutan mainan atau apapun, kita panggil dulu. Kemudian ditanya, Mas kenapa tadi bisa misalnya mukul temannya tadi? Jadi biar dia tadi bilang ada yang diam dulu karena
dari diri anak. Jadi tidak terlalu kita paksakan, hanya kita respon ya. Mesti ngurus anak biar anak itu tidak langsung emosinya naik, kemudian anak biar langsung bisa, oh iya berarti ini salah, nah seperti ini keliru. Kalau keliru ini kan anak nangis kemudian minta maaf, dan kita boleh loh bersama-sama kemudian kita nemui tadi tetapi kemudian kita salaman terus berpelukan, besok berarti tidak diulangi lagi. Anak akan jadi merasa senang Bu. Jadi besok dia tahu, oh salahnya kayak gini. Besok berarti cara kita menyelesaikan masalah juga tidak menyakitkan ya Bu, karena tidak langsung kita marahi atau tidak langsung harus kita maaf sekarang, kita enggak. Jadi biar anak itu bisa tahu, oh begini toh, berarti harus saya seperti ini keliru. Terus kemudian guru juga dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, jadi anak-anak itu juga tidak merasa ketakutan Bu ketika ada kesalahan-kesalahan karena dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi ini untuk kasus pertama dan kedua, dan kemudian nanti kalau ada kasus-kasus di sekolah yang di lembaga lain bisa menggunakan segitiga restitusi ya Bu ya. Jadi anak akan menjadi lebih menghargai guru, menghargai teman, dan pastinya tidak merasa tersakiti sebenarnya. Jadi dan anak-anak akan menjadi tahu kesalahan dia seperti itu. Tapi sudah ada penyelesaiannya. Nah, itu tadi paparan dari saya mudah-mudahan nanti kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang butuh file atau menanyakan bisa tanya ke saya, nanti akan saya kirim filenya, ataupun nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin tadi belum terjawab bisa nanti kita tidak jawab. Atau ada yang tanya lagi Bunda? Sudah ya Bunda. Baik. Dari saya kalau ada kurangnya atau salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bunda Srianti SPD yang sudah menyampaikan pemaparan tentang banyak hal, ilmu, dari disiplin, kemudian hingga sampai ke restitusi gitu ya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menambah untuk ilmu pada kita semua bekal untuk mengajar. Dan monggo kita lanjutkan acara berikutnya yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, kami sebagai pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.